Tema yang akan kita bicarakan pada malam ini masalah bermadhab. Mengapa berbicara bermadhab? Pertama, karena kita ini umat Islam Indonesia dari dulu memang bermadhab. Madhab itu artinya apa? Madhab itu artinya, kalau definisi para ulama, ma dhahaba ilaihil imam minal ahkam, hukum-hukum yang diambil oleh seorang imam kemudian diikuti oleh pengikutnya, itu namanya mazhab. Mengapa ada begitu? Karena para ulama banyak berbeda pendapat di dalam masalah fikih itu sejak masa Rasulullah SAW. Sejak masa Rasulullah itu, para sahabat mulai terjadi perbedaan pendapat, tapi masalah fikih. Cuman pada masa Rasulullah kadang-kadang kalau ada sahabat berbeda, lalu fatwa salah satunya salah, oleh Rasulullah dikoreksi, maka yang lain kembali menjadi satu. Kemudian kadang-kadang begitu, kadang-kadang para sahabat berbeda pendapat, oleh Rasulullah dibiarkan. Berarti ini benar semua. Ini contoh ya, setelah selesai perang Khandaq, perang Parit, setelah selesai perang Khandaq, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril masih berpakaian baju perang, masih pakai baju perang. Akhirnya apa? Malaikat Jibril ngasih isyarat ke sana. Maksudnya datang ke tempatnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mengapa datang kepada orang Yahudi? Orang Yahudi berkhianat, sama dengan Yahudi yang sekarang. Makanya kalau ada orang berkhianat ya, itu berarti ada Yahudinya ya. Karena dulu yang suka berkhianat itu orang Yahudi. Yahudi ini ada perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk membangun sinergi yang disebut dengan Piagam Madinah. Tapi malah Yahudi ini mendukung musuh yang datang dari luar mau menyerbu kota Madinah, Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya apa? Karena waktu itu waktu asar dan para sahabat banyak yang belum sholat, Rasulullah terburu-buru sampai-sampai beliau bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Siapapun jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nanti sholat asarnya di kampung Bani Quraidah. Rasulullah berangkat, para sahabat terburu-buru mengejar, tapi gak bareng. Di perjalanan waktu asar hampir habis. Ini kalau sholat di Bani Quraidah gak terkejar, asar mau habis. Akhirnya apa? Sebagian sholat asar di jalan. Karena orang ini, kelompok ini berpandangan maksudnya sholat asar di Bani Quraidah, kita segera ke sana. Adapun sholat gak boleh keluar dari waktu. Karena di dalam Al-Quran, innas sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mauquta. Sholat itu bagi orang-orang mukmin diwajibkan dan ada waktunya, nggak boleh keluar dari waktu. Jadi Rasulullah tadi bersabda, sholat asarnya di Bani Quraidah, maksudnya kita segera ke sana. Adapun sholat asar kalau waktu mau habis nggak boleh keluar, ya sholat di sini. Sebagian enggak, loh enggak, kita memang segera ke sana. Rasulullah tahu kalau asar nih mau habis, tapi kita disuruh sholat ke sana. Para sahabat beda. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Di Bani Quraidah sholatnya qadha karena sudah maghrib sampai di sana. Setelah sampai di Bani Quraidah, dua pendapat yang berbeda ini dilaporkan pada Rasulullah. Ternyata bagaimana? Rasulullah diam,
Gak menyalahkan salah satunya, gak membenarkan salah satunya. Berarti bagaimana? Berarti kedua-duanya benar. Karena Rasulullah diam. Nah, kemudian belakangan dalam perjalanan para ulama ini, karena sejak masa sahabat pendapat beda-beda, lalu ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, mengambil salah satu pendapat yang berbeda-beda itu namanya mazhab. Dan mazhab ini pasti ada yang berbeda, ada perbedaan pendapat, dan itu biasa mazhab. Nah, mazhab ini wajib menurut ulama kita, memang diharuskan bermazhab. Kita ini sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari bermazhab. Bermazhab itu artinya apa? Mengikuti pendapat imam mazhab dan kita gak tahu dalilnya. Itu namanya taklid kepada imam mazhab. Kita ini sehari-hari bermazhab. Contohnya bagaimana? Saudara pernah enggak sakit kepala? Pernah. Kalau sakit kepala biasanya kan datang ke toko atau ke apotek, beli obat apa? Obat bodrek. Saudara tahu siapa yang ngarang bodrek? Yang bikin bodrek pertama kali tahu? Nggak tahu. Pabriknya di mana? Tahu? Nggak tahu. Tapi kenapa kok beli bodrek? Ya karena sudah dicoba dari dulu, sejak kecil sakit kepala minum bodrek sembuh. Kita gak mikir dalil, gak mikir pabrik. Kalau orang yang anti mazhab ikut dalil, sakit kepala gak mau ditawari bodrek. Akhirnya gimana? Belajar. Bodrek ini bahannya apa saja. Belajar. Setelah tahu bahan-bahannya cari. Ternyata bahannya yang di Tanjung Pinang cuma satu. Pergi ke Batam, cari bahan satunya. Ternyata di Batam satu lagi, masih kurang dua lagi. Satunya di Jakarta. Kira-kira ini mati apa enggak orang ini? Sekarat saudara kalau enggak bermazhab itu. Artinya apa? Kita ini sehari-hari bermazhab sebenarnya saudara. Kalau kita ini gak bermazhab, kong kita gak ahli. Misalnya ya, saya ini ingin makan apa? Ingin masakan Padang. Oh, ke warung Padang? Enggak, saya ini anti mazhab, harus buat sendiri. Akhirnya tanya rempah-rempahnya. Orang itu kalau bikin masakan, kalau gak ahli, kira-kira masakannya enak apa gak enak? Yang jelas gak enak, dimakan sendiri gak enak. Setelah dimakan loh, katanya masakan Padang ini kok gak enak. Bukan gak enak, kamu yang bikin gak bisa. Ini bermazhab. Makanya kalau ada ustadz berceramah, bedanya ustadz bermazhab dan tidak bermazhab itu apa? Kalau ustadz yang bermazhab ceramahnya enak, gak bikin sakit perut, betul? Mengapa gak bikin sakit perut? Karena masuk akal ceramahnya. Ceramahnya ini seperti ulama-ulama dulu. Tapi kalau ustadz yang anti mazhab, undang, suruh ceramah di sini, suruh ceramah, saudara dengarkan, dijamin pulangnya sakit perut. Paling enggak nanti saudara benci sama tetangganya. Mengapa? Ini bid'ah ini. Akhirnya gak suka sudah. Mengapa? Karena sakit perut, sakit hati saudara. Ini bermazhab. Makanya tidak bermazhab itu bahaya. Ustadz itu kalau tidak bermazhab ceramahnya bikin sakit perut. Mengapa? Semua orang dia salahkan, dibid'ahkan, disyirikkan, dikafirkan.
Saya tahun kemarin diundang di Sambas. Sambas itu mana? Kalimantan Barat. Ternyata yang undang saya itu ustadznya mantan anti mazhab. Dulu Wahabi. Kan yang anti mazhab Wahabi biasanya. Ada Wahabi di Pinang. Hah? Banyak. Jangan didengar ceramahnya kalau gak ingin sakit perut. Saya tanya sama dia, kenapa dulu ikut Wahabi? Saya ini kiai ikut Wahabi karena gak tahu. Ingin mondok ke Jawa, kok ustadz yang terkenal ke sini memang ustadz Wahabi. Akhirnya saya mondok di situ. Terus gimana? Setelah mondok di situ bingung kiai. Kalau pulang ke rumah gak betah di rumah. Kenapa gak betah? Karena tolah-toleh kanan kiri umat Islam ini kok musyrik semua. Saya jadi orang Islam sendirian. Pusing. Sholat sama orang musyrik. Keluar ketemu orang musyrik. Musyrik semua. Sumpah. Balik lagi ke pondok. Sakit perut saudara. Ini orang anti mazhab. Kita ini artinya kita ini kan bermazhab namanya ya, bermazhab. Nah, ini bicara saudara ceramah. Dari tadi kan nggak pakai dalil kan, cuma pakai perumpamaan. Bedanya orang bermazhab dan tidak bermazhab. Kalau orang bermazhab itu ceramahnya teduh, sejuk. Kalau diandaikan makanan, diumpamakan makanan enak dimakan. Tapi kalau anti mazhab saudara, ceramahnya agak enak, bikin sakit perut, sakit hati, nanti emosi, marah-marah sama orang. Ini kan hanya perumpamaan kan, nggak ada dalil. Nah sekarang ini serius. Boleh serius? Kita ini serius ya. Jadi begini, umat Islam Indonesia ini dari dulu memang bermazhab. Mazhabnya apa? Kalau di dalam fikih kita pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam tasawuf, kalau di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Kemudian di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Ini mazhab. Jadi bermazhab. Mengapa kita ini bermazhab? Kita ini bermazhab alasannya karena di dalam agama kita ini harus ikut Al-Quran dan hadis. Di dalam agama harus ikut Al-Quran dan hadis. Dan di dalam ikut Al-Quran dan hadis kita gak boleh memahami sendiri. Al-Quran dan hadis dipahami sendiri gak boleh. Tapi bagaimana? Harus punya guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru sampai ke atas dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung kepada ulama-ulama salaf, ulama salaf kepada para sahabat kepada baginda Rasulullah. Nah, mazhab ini adalah sistem yang menjaga hubungan kita dengan guru. Jadi mazhab, kalau gak bermazhab gak bisa saudara. Ada orang ngomong, apa kata dia? Kembali pada Quran dan hadis. Lah, memangnya Al-Quran dan hadis turun langsung pada kita? Kan enggak kan? Nah, sekarang ini dari masa kita kepada Rasulullah SAW berapa tahun? Nah, sekarang ini tahun 1445 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Berarti ke sekarang berapa? 1434.
Jadi masa kita dengan Rasulullah sudah, kita ditinggal Rasulullah ini saudara sudah melewati 1434 tahun. Kita ini berguru kepada guru kita. Guru kita gak mengikuti saudara pada Rasulullah. Gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya. Mungkin yang di Jawa ke Wali Songo. Dari masa sekarang ke Wali Songo sudah berapa generasi saudara? Kalau nasabnya Wali Songo ke kiai-kiai sekarang itu rata-rata berapa? Rata-rata 18. Saya lihat nasabnya kiai-kiai yang zuriyahnya Wali Songo, saya hitung ada yang 18, 17. Itu nasabnya. Kira-kira kan ilmunya kan juga begitu saudara. Belum lagi Wali Songo kepada Imam Syafi'i, itu sudah berapa? Kan lama lagi. Lalu Imam Syafi'i kepada Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Berarti dari lahirnya Imam Syafi'i ditinggal Rasulullah sudah berapa tahun? 139. Coba saudara, seandainya di Pinang ada Imam Syafi'i, saya gak pulang. Mengapa? Mau ngaji sama beliau, karena ulama salaf, biar bersambung syaratnya. Tapi ternyata Imam Syafi'i sudah gak ada. Imam Syafi'i sudah wafat tahun 205 Hijriah. Maka sekarang sudah 1200-an. Akhirnya bagaimana? Kita ini di dalam beragama ikut pada guru, gurunya ikut pada semuanya ikut pada guru. Ini dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini namanya bermazhab. Kita ini saudara, jangankan memahami cara baca Quran. Saudara, cara baca Quran belajar sama siapa? Belajar sama guru. Bisa enggak? Saudara coba bayangkan, saudara gak bisa baca Quran, pergi ke pasar beli buku tajwid, lalu praktek sendiri, bisa kira-kira baca Quran? Bisa? Dijamin gak bacanya aja perlu guru. Dan gurunya perlu belajar sama guru. Gurunya belajar sama guru. Itu baru bacanya saudara. Apalagi untuk memahami hukum-hukum Al-Quran, butuh sama guru. Makanya bermazhab ini hukumnya wajib. Dasarnya di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu artinya apa? Ahli kitab, ahli Quran, para ulama. Kenapa? Kalau kamu nggak tahu, artinya apa? Ketika kita tidak tahu persoalan hukum di dalam agama, Al-Quran memerintahkan kita bertanya kepada para ulama. Al-Quran gak nyuruh kita cari sendiri di terjemahan Quran, gak bisa. Mengapa? Ya karena kalau kita ini gak ahli, gak nemu saudara. Saudara pergi ke apotek, tapi saudara bukan ahli obat-obatan, bisa nggak cari sendiri obat? Gak bisa. Atau misalnya gak ahli onderdil mobil, spare part ya, saudara pergi ke toko cari sendiri, bisa? Gak bisa. Kalau bukan ahlinya, apa-apa ini butuh pada yang ahli. Kalau gak ahli bahaya saudara, hukum agama dirubah-rubah. Ini contoh ya, contoh. Tahun 2009 saya diundang debat dengan anti mazhab di Denpasar, di Bali.
Karena di Bali ini habis apa namanya, dulu ada bom tuh ya, Wahabi teroris. Akhirnya ada program untuk memberantas Wahabi. Saya diundang Polda Bali waktu itu. Lalu disuruh menyisir 15 titik di Denpasar, masjid-masjid. Dan Ustadz Wahabi diundang semua. Ternyata Ustadz Wahabinya banyak gak datang di masjid-masjid. Di 15 tempat itu yang datang cuma 2 tempat. Yang lain alasan keluar kota, alasan apa. Nah, akhirnya apa? Yang anti mazhab ini ngajak saya debat tentang tahlilan. Di Tanjung Pinang kalau ada orang mati ada tahlilan. Yang anti mazhab bilang, apa kata dia? Menurut kami tahlilan yang dilakukan orang-orang aswaja itu haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan tahlilan? Al-Quran katanya. Al-Quran yang mana yang mengharamkan? Saya ini belajar di pondok. Saya satu pondok dengan Kiai Wajidi, Ustadz Wajidi, satu pondok. Cuma ini adik kelas saya dulu. Entah selisih berapa tahun gitu. Saya bilang, saya belajar di pondok bukan cuma Al-Quran tapi tafsir sama kiai saya dari awal sampai akhir. Gak ada penafsiran Al-Quran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Ternyata apa? Kata dia, lo ada ayat apa? Ayat 2 surah Tabarak, surat Al-Mulk yang berbunyi Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Loh, saya bilang, apa hubungannya haramnya tahlil dengan itu? Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Mana? Nggak ada tahlil haram. Loh, ada katanya. Gimana? Kata dia apa? Spirit dari ayat ini, kita ini dituntut bagus-bagusan amal. Nah, sedangkan orang tahlil itu maunya banyak-banyak zikir, itu gak bagus. Orang tahlilan kan maunya banyak-banyak zikir, gak bagus itu, makanya haram. Saya bilang sama dia, Bapak ini punya akal enggak? Ayat ini kan spiritnya bagus-bagusan amal. Karena ini bagus-bagusan amal, berarti yang dilarang bukan yang banyak. Bagus itu kebalikannya apa? Kan kebalikannya jelek. Berarti yang dilarang adalah amal-amal yang jelek. Makanya kita disuruh amal-amal yang bagus. Bapak ini gimana? Wong ini spiritnya bagus, kok yang dilarang yang banyak? Mestinya kalau spiritnya bagus, kalau spiritnya bagus, yang dilarang yang tak bagus. Yang tak bagus tuh bukan yang banyak, tapi yang jelek. Mestinya kan begitu. Justru zikir ini semakin banyak semakin bagus. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir ini saudara, kita diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ada orang hidup zikir, ada orang mati berzikir. Zikir itu kapan yang nggak diperintahkan? Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, mau minum berzikir, habis minum berzikir, sampai mau masuk WC baca zikir, keluar dari WC ada semua zikir saudara. Ada orang masih hidup, ya karena sakit, kan ada doanya itu. Kalau kita menjenguk orang
menjenguk orang sakit. Ada zikirnya, Allahumma ya syafi, kan begitu. Ishfi hadzal marid syifaan la yughadir, Allahumma shfi antas syafi wa'afi wa antal mu'afi, ishfi hadzal marid syifaan la yughadir saqaman. Itu kan zikir. Ketika hidup baca zikir, mati bacakan zikir. Kita ini apa saja memang zikir. Ini ngawur. Artinya apa saudara? Orang ini kalau gak bermazhab, ngomongnya ikut kembali pada Al-Quran, tapi Al-Quran yang dipahami dia, bukan Al-Quran yang dipahami oleh para ulama. Kalau para ulama ya tahlil. Mengapa tahlil? Karena tahlil itu tujuannya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati perintah Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi sebelumnya yang meninggal dunia, akan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Ayat ini memuji orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Tahlil mendoakan orang mati berarti tahlilan hukumnya sunnah. Kira-kira masuk akal mana yang ini dengan yang tadi? Kira-kira kan masuk akal ini kan. Ada yang tanya, Kiai, itu kan mendoakan. Terus tahlil itu kan baca zikir. Mana doanya? Loh, berarti kamu gak paham. Doa itu ada levelnya saudara. Ada 3 level. Level pertama, doa yang paling ampuh itu baca Quran. Orang baca Quran itu gak perlu doa, karena baca Quran sudah doa. Itu orang baca Quran. Makanya di dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku, maksudnya Al-Quran, sampai gak sempat memohon kepadaku, akan saya kasih yang paling baik yang aku kasihkan pada orang yang meminta. Artinya apa? Orang sibuk baca Quran gak perlu baca doa. Orang sibuk ekonomi banyak baca surat Waqiah. Orang sibuk galau baca surat Ad-Dukhan. Orang sibuk hajat banyak baca surat Yasin. Orang gak laku-laku jodoh baca surat Ar-Rahman. Lengkap saudara baca Quran. Doanya apa? Nah, jangan tanya doanya, itu doa Quran. Ini doa yang level pertama. Level kedua, zikir selain Al-Quran. Baca tahlil, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Itu doa. Itu level kedua. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi Musa minta amalan kepada Allah. Ya Allah, minta amalan, doa, minta doa yang gak pernah engkau berikan kepada siapapun. Nabi Musa ini minta amalan khusus kepada Allah. Kan biasanya begitu kan ya. Kadang-kadang orang datang pada saya, Kiai minta amalan. Amalan apa? Kira-kira gak pernah diberikan pada orang lain. Ya kalau gak ada gak punya saya. Minta amalan khusus. Ternyata Nabi Musa gitu juga dulu. Minta amalan khusus. Ternyata apa? Musa, kalau kamu minta doa khusus, kamu baca la ilaha illallah. Disuruh baca la ilaha illallah. Nabi Musa terkejut. Ya Allah, semua hamba-Mu baca ini. Saya minta yang gak pernah dikasihkan pada yang lain.
Lalu kata Allah apa? Musa, kamu ini minta yang mana? Seandainya la ilaha illallah ini ditimbang, ditaruh satu piringan timbangan, piringan satunya ditaruh langit dan bumi, masih lebih berat la ilaha illallah. Ini doa paling ampuh. Artinya apa? La ilaha illallah itu doa paling ampuh. Makanya kita kalau habis sholat kan baca zikir. Pertama apa? Subhanallah. Setelah itu alhamdulillah. Setelah itu Allahu Akbar. Baru kemudian afdolul zikir. Cuma masjid sekarang pendek-pendek zikirnya. Kadang nggak sampai afdolul zikri. Mengapa pendek-pendek? Imamnya pengertian, takut malu ditinggal jamaah. Di masjid sekarang, kalau dulu panjang-panjang. Saya pernah ya di entah di Riau di mana, sholat berjamaah. Imamnya itu baca zikir cepat-cepat, pendek sekali. Loh kok pendek? Ternyata jamaahnya turun semua, dan imamnya gak menoleh ke kiri ke kanan, tetap menghadap kiblat. Ini kenapa gak menghadap kanan? Ternyata imamnya ngasih kesempatan biar jamaahnya gak malu turun duluan. Dia zikirnya nyaring. Akhirnya saya gak turun biar ada yang amin di belakangnya. Kasihan imamnya, sudah baca doa dikeraskan gak ada yang amin. Dah saya aja yang amin. Setelah itu salaman ke saya, imamnya senyum sama cium tangan ke saya. Mungkin terima kasih karena saya mengaminkan. Habis itu saya ceramah di situ, saya ceritakan, ketawa semua di tempat itu. Jadi baca zikir ini doa level kedua, saudara. Yang doa level ketiga bagaimana? Allahumma, Allah saya minta gini gini. Itu level ketiga, artinya paling rendah. Ya kita aja gitu juga, saudara. Kalau diminta langsung terang-terangan, kadang kan nggak ngasih kan. Ada teman, ada kawan atau orang lalu datang minta uangnya, jengkel. Tapi kalau datang langsung muji-muji kita, artinya minta level kedua, bukan level ketiga. Biasanya langsung ngasih. Ya apa? Ada kawan datang sama kita, begitu jumpa langsung ngomong, wah kamu tambah ganteng. Kira-kira senang apa enggak? Lah masa rek tambah ganteng? Iya, awet muda, padahal wis putih semua itu. Banyak. Iya, pasti kamu banyak uangnya. Oh berarti minta uang. Kita ini ngasih gak keberatan habis itu. Ayo yuk ke warung-warung, ditaktir saudara. Mengapa? Karena permintaannya level kedua. Ini amalan namanya. Artinya apa? Di dalam tahlil itu lengkap. Ada yang doanya Al-Quran ada. Kan ada di tahlil itu. Kadang baca Yasin dulu. Setelah baca Yasin, baca surat Ikhlas ya. Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Lalu setelah itu baca zikir. Baru kemudian level ketiga Allahumma. Ini lengkap saudara. Artinya apa? Ajaran-ajaran guru-guru kita dari ulama mazhab dulu, jangan dikira gak ada dalil. Itu dalilnya kalau diterangkan masuk akal, masuk hati, enak perut. Kita ini pulang langsung damai dengan orang lain kalau mendengar dari ulama mazhab. Kadang-kadang pertanyaannya belum puas, Kiai, ada enggak contohnya Rasulullah mendoakan orang mati pakai zikir? Kalau ada orang tanya begitu, kita tanya balik sama dia, wani piro? Apa wani piro itu? Berani berapa? Kan begitu. Jangan dikira gak ada. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Kiai Jawa, bukan Buya dari Sumatera, bukan Abu dari Aceh, bukan Tuan Guru dari Nusa Tenggara Barat. Bukan. Siapa?
Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Di mana? Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai takziah bersama para sahabat. Falamma shalla alaihi Rasulullah SAW thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah SAW fauqa qabrik. Rasulullah gak langsung pergi, tapi masih duduk-duduk di atas kuburan. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Satu riwayat summa qala la ilaha illallah. Rasulullah baca tahlil, para sahabat baca, lama bacanya. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qilalah. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, kenapa tadi baca subhanallah, baca takbir, baca tahlil? Kenapa? Ternyata apa? Jawaban Rasulullah mengejutkan saudara. Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana kira-kira? Kira-kira ini orang soleh saudara dijepit kuburan. Saudara siap gak dibacakan tahlil? Siap? Hah? Gak siap saudara, karena kita gak ada yang bilang soleh. Kalau gak percaya, kalau saudara ada yang soleh, suruh tanyakan sama istrinya. Ada yang bilang, ada yang istrinya bilang suaminya soleh di sini. Ada. Ditambah saksi mertuanya, ada. Laki-laki ini biasanya nilainya jelek di mata istri, betul. Lalu mertua, betul ya? Karena paling tahu itu. Ternyata apa? Kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan alam kubur. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Ini faedahnya zikir tahlil saudara, agar kita ringan di alam kubur. Makanya tahlil itu yang afdal dibaca di kuburan. Mengapa dibaca di kuburan? Jadi setelah dibacakan talqin, lalu baca tahlil bareng-bareng. Kalau dia dijepit agar gak lama. Memang kita ini Indonesia ini kan negara sering hujan. Kita ini kalau tahlil di kuburan ya, kadang-kadang ya mau berangkat kerja, kadang-kadang hujan, maka tahlilnya di Pinang jam berapa? Ba'da Isya jam 7. Setengah 8 ya. Tahlil jam setengah 8. Almarhum dikubur jam 10. Ba'da zuhur. Berarti jam 2. Langsung habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur jam 1 ya, setengah 1 dikubur. Dari setengah 1 ke setengah 8 itu berapa jam?
7 jam. Saudara terjebak di satu tempat gak bisa keluar 7 jam, sanggup? Stres apa gak stres? Stres saudara, apalagi dijepit. Artinya apa saudara? Terjebak di jalan berjam-jam tuh sumpah. Dan itu kalau di dunia ini kan masih nunggu kering ya. Nah kalau terjebak di alam kubur, siapa yang bisa nolong? Kan gak ada kan. Wong malaikat mungkar nakir tuh gak bisa disogok. Kita juga gak bawa uang, diambil kita uangnya sama ahli waris. Yang bisa menolong ini hanya doa-doa orang yang masih hidup. Dan doa yang paling utama baca Al-Qur'an. Lalu doa di bawahnya adalah baca zikir. Ini oleh para ulama. Para ulama ini apa? Diformulasi dalam bentuk bacaan tahlil. Ini dasarnya tahlil saudara. Makanya amalan-amalan yang kita terima dari guru-guru kita yang bermazhab, kalau ada orang bilang bid'ah, jangan didengar. Mengapa? Itu berarti dia ini bikin masakan tapi dia gak pandai. Masakan yang disuguhkan pada kita itu ibaratnya nasi yang masih belum matang, belum masak. Kira-kira saudara makan nasi belum masak, sakit enggak perutnya? Sakit. Ini namanya orang belajar belum matang saudara. Makanya orangnya menjadi orang yang gagal paham. Karenanya saudara gak usah ragu-ragu tentang amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah. Semua ada dalilnya, dan dalilnya semuanya masuk akal. Kalau mereka gak mau dengar saudara ceramah saya, mengapa? Takut bertaubat. Karena kalau bertaubat bulanannya gak masuk. Ustadz-ustadz anti mazhab, ustadz wahabi, itu gajinya dari Saudi berapa tiap bulan? $1.500 US. Berapa $1.500? Sekarang $1 berapa ribu? 16.000. Kalau 1.000 berarti 16 juta. Yang 500 berarti 8. 8 tambah 6 berapa? 24 juta. Kerja apa di Pinang yang gajinya 20 juta? Ada? Gak ada. Kalau ada saya mau daftar. Mungkin saudara saya, ponakan saya titipkan. Gak ada. Ternyata ikut anti mazhab, gajinya 24 juta. Cuma gak masak nasinya. Makanya jangan didengar. Makanya gak bertaubat itu. Karena kalau bertaubat takut gak masuk. Tapi sebagian yang sadar alhamdulillah bertaubat. Saya bulan Maulid kemarin ngisi daurah di Bekasi. Karena ada masjid dikuasai anti mazhab selama 8 tahun. Yang ngisi, yang jadi imam semuanya Wahabi. Akhirnya masyarakat jenuh, diusir bareng-bareng. Saya mikir, kok kuat sampai 8 tahun? Gak kuat Kiai, kamu ini. Kalau emang gak kuat, kenapa gak dari dulu? Sudah 8 tahun. Akhirnya apa? Setelah diusir, bingung ini gimana cara mensterilkan, cara cuci otak. Akhirnya ngundang saya. Ternyata apa? Selesai acara ada 3 orang ustadz menghampiri saya. Perlu apa? Enggak Kiai, saya mau cerita aja. Cerita apa? Saya ini dulu ustadz Wahabi Kiai. Saya sengaja datang ke sini. Nah terus saya sudah bertaubat. Kenapa bertaubat? Saya dulu sering dengar ceramah Kiai. Awalnya ya ingin cari kesalahan ceramah Kiai. Terus ternyata kok malah ajaran saya yang salah. Akhirnya saya keluar katanya. Ada yang bawa istrinya juga mantan Wahabi pakai cadar itu, ngajak foto dengan saya. Mantan anti mal. Kita ini alhamdulillah semuanya yang ada di sini ahlus sunnah wal jamaah.